Ya, alhamdulillah ya. Pertama-tama memang kita sangat bersyukur sekali begitu ya dipertemukan dengan Suhu Puji Hartanto untuk bisa mempelajari dasar ilmu pengobatan. Ya, pada prinsipnya sih berawalnya sebetulnya dimulai dengan dari sakitnya keluarga dulu ya, kemudian dari diri sendiri juga iya waktu itu, yang kemudian menjalani pengobatan selama berapa tahun tapi tidak menemukan kesembuhan ya, tidak ada solusi. Nah, qadarullah bertemu akhirnya kita belajar putuskan untuk belajar holistik seperti itu. Nah, rupa-rupanya kuncinya adalah bahwa sebelum-sebelumnya itu kita berobat itu hanya mengatasi rantingnya saja. Ibaratnya kan kalau holistik itu kan sebagai sebuah pohon ya. Jadi komplit mulai akar, batang sampai ke ranting. Nah, kalau sebelum-sebelumnya itu lebih pada ke ranting-rantingnya saja begitu ya. Jadi ketika rantingnya diatasi, sedangkan akarnya dibiarkan, makanya tidak tuntas-tuntas. Nah, tetapi setelah tahu ini secara singkat ya Mas, soalnya Ya. waktunya kan terbatas ya. Singkat cerita tuh setelah udah belajar intinya kita dapat ya saripatinya tuh berarti semuanya itu bisa kita atasi ketika mengetahui akar. Berarti kan penyebab masalah ya akar Ya, itu. ya. Otomatis kalau misalkannya akarnya kita temukan kenapa sebabnya, nah kita atasi penyebabnya itu insya Allah pasti akan sembuh semua penyakit dengan izin Allah kan begitu. Iya, Pada setuju. prinsipnya berarti kesimpulannya sebetulnya memang betul sekali dan nggak mungkin salah apa yang dikatakan bahwa semua penyakit itu ada obatnya. Nah, cuman dengan catatan kalau itu semua prosesnya tidak bertentangan atau tidak berlawanan dengan sunatullah. Itu yang kesimpulannya ya selama dalam perjalanan. Oh, ternyata dulu saya ketika berobat itu memang penyebabnya tidak kita tinggalkan karena dari segi pengobat ataupun dokternya pun tidak mengatakan hal tersebut kan. Jadi otomatis kita terus aja dari segi makanan misalkan kita konsumsi terus misalkan yang memang sebetulnya buat organ itu sudah tidak baik begitu ya karena dia merupakan penyebabnya justru. Nah, setelah kita belajar baru ketemu kuncinya. Oh, rupanya kalau sudah kita ketahui akar persoalan, tinggal kita bisa menentukan solusi yang lebih tepat, lebih efektif begitu ya. Sampai kepada penyakit-penyakit yang sudah berat begitu dan akhirnya dengan izin Allah ya selama memang jatah usia masih ada, insya Allah itu pasti sembuh ya asal diagnosanya tidak salah gitu kan. Jadi inti persoalannya yang memang yang membedakan pengobatan kita belajar di holistik itu memang akar ya. Jadi lebih ke diagnosanya dulu. Kalau untuk terapi-terapi kan istilah kata itu berbagai ranting. Di situ ada akupuntur, ada bekam, ada refleksi gitu ya dan lain-lain. Itu kan sebetulnya semuanya baik gitu. Tapi bukan berarti itu bisa mengatasi semua persoalan. Jadi kuncinya berbagai jenis terapi itu baik, tapi asal penggunaannya gitu ya tepat gitu untuk kasus yang seperti apa. Nah, seperti itu. Demikian juga dengan herba. Nah, selama ini mungkin banyak ya kalau di MLM gitu jualan-jualan atau asal tutup poin kan begitu ya. Nyata-nyatanya kok ada yang sembuh, ada yang tidak. Kan logikanya kalau memang satu herba itu bisa cocok mengatasi suatu penyakit, harusnya kan seluruhnya harusnya sembuh gitu ya. Nah, tapi kan ini kenyataannya tidak. Nah, ternyata setelah belajar di holistik kita tahu penyebabnya. Ternyata itu bukan pasangannya. Jadi kalau di holistik basicnya kan pada sunatullah, pada memang hukum yang memang Allah tetapkan di bumi gitu ya Mas ya. Kalau misalkan kita tahu sekarang ada sifat dan karakter kan, semua Ya, ya. makhluk diciptakan berdasarkan disertai dengan sifat dan karakter masing-masing, baik itu makhluk hidupnya berupa hewan, tumbuhan ya dari jenis makanan segala macam, itu yang paling tidak pernah dibahas. Nah, itu sifat dan karakternya. Kita selama ini kan taunya di pelajaran IPA juga ya, misalkan buah-buahan ini mengandung vitamin C gitu kan ya, ini untuk antioksidan dan lain-lain. Ini manfaatnya untuk ini dan sebagainya. Nah, hanya sebatas itu, tidak pernah dibahas mengenai sifat dan karakter. Padahal sifat dan karakter ini mengikuti hukum alam kan begitu ya Mas ya. Jadi Allah ciptakan semuanya berpasang-pasangan kan. Ada panas, dingin, lembab, kering. Nah, itu kunci kan di situ. Nah, berarti kalau misalkan tugas kita adalah untuk mencari keseimbangan, otomatis dijaga supaya tadi keluhan yang terjadi itu pasti ada yang hal yang tidak seimbang, ada yang berat sebelah, entah lebih dominan ke dinginnya, entah ke panasnya atau lembab panas lembab dingin ya seperti itu, atau panas kering dingin kering. Nah, ini pasti ada salah satu yang dominan gitu kan.
otomatis ya dia tidak seimbang. Nah, dipastikan kalau kondisi tidak seimbang, pastinya kan ada penyakit di situ, ada keluhan di situ. Walaupun hanya sebatas flu, walaupun hanya sebatas pegel-pegel, itu pasti sindromnya ada yang berat sebelah. Nah, tinggal kita cari ini akar persoalannya kan, berarti dia penyebabnya lebih kemana. Kalau ketemunya, oh ternyata ini kecenderungannya dia sindromnya lembab dingin, karena kaitannya beliau kalau misalkan mengkonsumsi makanan dominan yang sifatnya lembab-lembab dan dingin misalkan. Nah, itu kan bisa terjadi. Berarti cara mengatasinya kita cari pasangannya aja kan, jodohnya. Lembab dingin berarti lawannya dengan yang panas dan kering dari segi makanan, dari segi herba. Nah, ini nggak pernah dibahas di pelatihan manapun ya, kecuali ada di holistik gitu ya. Ya mungkin ada apa ya saudara kita ya, memang lebih mirip itu di TCM memang ya. Karena ya terus terang aja kadang-kadang agak sedih juga kenapa kita yang punya dasarnya sudah ada di Quran, di surat Yasin tentang hukum berpasangan, tapi tidak melihat itu. Sedangkan orang-orang di Cina sana, mereka itu mempelajari alam. Jadi mereka justru lebih nyunah gitu loh Mas, lebih ke sunatullahnya ya. Gitu. Kalau pikir kan miris juga, kenapa enggak kita gitu loh. Ya, makanya nah sekarang ya otomatis PR kita ini gitu, gimana supaya bisa menyampaikan ini ya. Mungkin kalau saya alhamdulillahnya Allah kasih fasilitas tiba-tiba radio MKFM minta untuk jadi narasumber gitu kan. Ya lumayan deh ada edukasi gitu kan ke masyarakat ya. Selain itu juga ke pasien-pasien yang datang. Kuncinya ya kita memang jujur aja sih kalau di holistik memang jangan berharap untuk langsung apa tujuannya cepat kaya raya ya. Karena memang ini lebih ke apa ya istilahnya, lebih ke mengamalkan ilmu begitu ya. Jadi kalau misalnya memang itu bayaran yang termahal kan ketika pasien itu sakit kemudian sembuhnya itu dengan plus-plus gitu loh, dengan bonus, dengan dia lebih mendekat kepada Allah kan gitu ya. Jadi nih biasanya tuh gini, kayak yang saya rasakan, kita bukan ustazah ya, tapi ketika berhadapan sama pasien kadang-kadang tanpa sadar kayak gimana ya, jadi seolah-olah kayak menceramahi ya, selain untuk ke diri sendiri itu lebih efektif dibandingkan kita datang bikin suatu pengajian sengaja untuk ngasih dakwah begitu, tapi mereka sehat-sehat kan kebetulan. Biasanya kan di saat itu aja gitu yang bisa mengena di hati mereka. Tapi ketika berhadapan dengan pasien, ternyata dakwah itu lebih efektif pada orang sakit kan gitu ya. Yang namanya orang lagi sakit kan ngerasa banget gitu loh kalau dapat masukan apa gitu. Nah, kita ingatkan itu aja. Kan di holistik kan masalahnya bahasanya ruh dan jasad. Ya kita nggak bisa abaikan itu kan. Nggak mungkin kita cuma ngurusin makannya dia doang, obatnya ini, terapinya ini, tanpa menstimulasi dari bagian ruhnya itu, mentalnya itu loh. Karena nyata-nyatanya zaman sekarang itu hampir 75% penyakit itu dikarenakan emosi kan. Nah, kita pelajari di holistik. Itu hebatnya. Jadi kita enaknya tuh secara holistik apa? Ya tadinya sih jujur gini Mas, kita balik dulu ya. Dulu itu orang tua saya menginginkan saya jadi dokter. Tapi saya nggak mau ceritanya tuh. Akhirnya jadinya ngambilnya kan accounting. Makanya itu kan sarjana ekonomi kan SE kan. Iya. Tapi takdir bicara lain. Mungkin keinginan hati orang tua itu dikabulkan. Entah bagaimana caranya Allah gitu ya. Nah itu akhirnya usaha juga bikin bangkrut. Akhirnya setelah itu pokoknya singkat cerita deh ya, pokoknya kesakit. Kemudian bertemu dengan ilmu holistik dengan Suhu Puji Hartanto, kita belajar. Nah di situ akhirnya jadi dokter-dokter juga kan. Makanya yang dulu tadinya nggak bisa jadi dokter, tapi ya akhirnya murid dokter, pasien-pasien dokter gitu kan. Jadi nggak apa-apa kita nggak jadi dokter juga gitu kan. Ya intinya mah manfaatnya luar biasa. Kita mau cerita kayak gimana waktunya nggak akan cukup ya. Prinsipnya mah belajar terus gitu ya. Jadi kalau dulu Mas, inti kunci persoalannya dulu saya tuh triknya, saya kalau misalkan nangani pasien itu awal tuh nekat. Artinya nggak usah nunggu modul 1 beres, modul 2 beres, modul 3 beres ya itu mah kelamaan. Karena nggak akan ada batasan waktunya untuk belajar untuk bisa apa ya boleh dibilang nggak lulus-lulus deh gitu loh. Nah jadi nekat aja, langsung ada pasien kita tangani sambil buka buku, kalau mentok tanya suhu, beres kan. Nah justru kita banyak belajarnya itu dari pasien gitu loh ya. Contoh aja Bapak ngajarin misalkan pegang nadi aja, nah kita bingung nadi yang kayak gini gimana ya, itu gimana cirinya seperti apa kan bingung tuh. Nah jadi saya balik, saya nekat pegang pasien dulu, saya tanya-tanya dulu pasiennya,
Misalkan orang lagi galau, orang lagi patah hati, misalkan kita pegang, oh nadinya ternyata orang patah hati itu kayak gini loh. Nah gitu, jadi kita belajarnya kebalik. Jadi lebih nekat ke praktek kan gitu ya. Soalnya kalau nunggu lulus sampai kapan coba mau prakteknya? Kan gitu ya. Nah, jadi itu yang saya balik triknya di situ. Makanya nekat aja. Mungkin boleh ditanya ke Pak Puji ya, murid yang paling cerewet siapa gitu. Pasti jawabannya kan siapa lagi gitu ya, yang berani protes segala macamnya, ya itu karena memang nekat. Itu Mas, kurang lebihnya mungkin itu ya di awal. Prinsipnya itu. Oh iya, sorry, satu lagi. Yang paling harus ditekankan banget itu dari niat awal, benar-benar dari niat awal banget. Soalnya kalau misalkan niatnya udah jelek ya, insya Allah nggak akan ketemu, nggak akan paham ilmu ini. Kalau udah niatnya bagus, nah insya Allah ya ada aja jalannya. Ditambah lagi takzim sama guru, itu penting banget, gitu ya. Jadi jangan sampai ya itulah intinya durhaka ya. Mungkin seperti itu. Kadang kan ada juga manis-manis di depan di belakang apa ininya gitu kan ya. Kalau saya prinsipnya mau kritik mau apa pasti langsung ke beliau misalkan gitu kan ya, mau sharing ilmu apa gitu. Nah, itu langsung aja gitu. Nah, itu salah satunya. Nah, itu yang kita rasain itu. Jadi apa ya, seolah-olah ilmu tuh dibuka gitu loh Mas. Walaupun saya belum sempat ikut upgrade ilmu apa kayak gitu ya. Ya sekarang ini lagi jalan di tempat karena memang terbatas gitu, kekurung gitu ya. Paling alhamdulillah kemarin sempat ke Purwokerto aja tuh udah seneng banget. Nah itu udah nambahin lagi kan ilmu. Cuma satu hal buat yang baru belajar itu pengalaman ya. Jadi yang harus dicamkan dari buku modul 1 terutama itu yang saya paling sering baca bolak-balik itu yang halaman 4 Mas. Di situ ada doanya suhu. Oh, iya. Ingat, ya Allah, muliakanlah orang yang menggunakan ilmu setitik ini demi kemaslahatan umat dan hinakanlah orang yang menggunakan ilmu ini untuk keuntungan pribadi dan golongan atau dengan ilmu ini ia menambah kesengsaraan bagi umat. Nah, ini kalimat ini yang berulang-ulang dibaca, dihayati benar-benar. Baru kemudian selanjutnya belajar kesananya udah itu insya Allah bisa lebih dimudahkan lah. Ya itu ya Mas ya sementara itu.